Halo guys, kembali lagi di channel Ahmad Safarizal. Hari ini kita akan membahas tentang wahyu. Kita akan mengupas tentang wahyu ini dengan cara simple, singkat, dan tetap membuat kita berpikir. So, let's go! Wahyu ini berasal dari bahasa Arab yang artinya penyampaian secara cepat atau tersembunyi. Secara istilah, wahyu ini adalah firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi-nabi. Jadi wahyu ini adalah pesan khusus dari Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Kata wahyu ini digunakan di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan untuk perkataan Allah kepada para nabi, tapi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, wahyu kepada Nabi. Ini jelas, seperti wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, dan kepada para nabi-nabi lainnya. Seperti yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 163. Yang kedua, wahyu Allah kepada para malaikat. Contohnya, ketika perang Badar, Allah langsung memerintahkan para malaikat untuk menguatkan hati kaum muslimin. Hal ini terdapat pada surah Al-Anfal ayat 12. Lalu dalam Al-Quran ada yang wahyu kepada manusia biasa atau yang bisa disebut dengan ilham. Salah satu contohnya adalah ketika Allah mengilhami ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa agar selamat dari kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Yang keempat ada yang namanya wahyu kepada hewan atau bisa disebut dengan insting. Yap, benar sekali. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68, Allah memberikan insting kepada lebah untuk membuat sarang di tempat-tempat tertentu. Yang kelima, wahyu dalam artian negatif. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata wahyu juga untuk bisikan-bisikan setan kepada para manusia. Jadi jangan kaget kalau wahyu di sini artinya adalah bisikan jahat. Itulah 5 kata-kata wahyu di dalam Al-Quran yang digunakan Allah dalam artian yang berbeda-beda. Sekarang, kita akan membahas cara wahyu turun kepada para nabi-nabi. Yang pertama adalah melalui mimpi. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102. Yang kedua, Allah bicara langsung dari balik tabir. Hal ini terjadi ketika Nabi Musa mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Dan yang ketiga, Allah menyampaikan wahyunya kepada para nabi melalui malaikat Jibril. Contohnya adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, wahyu turun dengan cara seperti gemerincing lonceng. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah dan diriwayatkan oleh Bukhari. Dan yang kedua, Jibril menjelma menjadi seorang manusia untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sering sekali Jibril di sini menjelma sebagai seorang laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Itulah 3 cara wahyu turun kepada para nabi. Gimana nih perasaan teman-teman setelah mengetahui hal ini? Jadi kesimpulannya, kata-kata wahyu di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan untuk para nabi, tetapi juga untuk malaikat, manusia, hewan, dan bisikan negatif. Secara makna, yang benar-benar wahyu hanya kepada para nabi dan malaikat. Untuk manusia disebut dengan ilham, untuk hewan disebut dengan insting. Dan bisikan negatif disebut dengan was-was. Sekian dulu pembahasan kita tentang wahyu ini. Kalau kamu ada yang ingin didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada para teman-teman.